Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Bapak Ibu. Gimana kabar hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, masih sehat ya. Alhamdulillah. Sehat, Pak. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, meskipun Bapak Ibu disibukkan dengan aktivitas masing-masing, tapi tetap semangat, tetap jaga kesehatan, apalagi di masa pandemi seperti ini. Kita harus benar-benar bisa menjaga kesehatan supaya bisa terhindar dari virus COVID-19. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran. Bapak Ibu, ada yang bersedia memimpin doa? Saya bisa, Pak. Ria, persilakan. Ya, makasih, Pak. Terima kasih kepada Pak Jamal yang sudah mempersilahkan saya untuk membuka kelas pada hari ini. Pertama-tama, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, semoga kita dalam kondisi sehat dan selalu siap dalam menerima materi yang diberikan oleh Pak Jamal. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kembali lagi kepada Pak Jamal. Terima kasih kepada Bu Ria yang sudah bersedia memimpin doa di hari ini. Selanjutnya, Bapak Ibu semua, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Menurut Bapak Ibu, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu tentang pelajar Pancasila? Bu Ria mungkin mau menambahkan apa itu pelajar Pancasila? Pelajar Pancasila itu menurut saya adalah peserta didik yang memiliki 6 karakter, Pak. Ya. Yaitu sebentar ya, Pak ya. Berkeimanan, bertakwa, ya. Terus mandiri, terus bernalar kritis, terus kreatif, bergotong royong, sama berkebinekaan global. Ya, terima kasih pada Bu Ria yang sudah mengutarakan pendapatnya. Benar sekali apa yang dikatakan Ibu Ria bahwa profil pelajar Pancasila itu adalah sebuah perwujudan dari pelajar Indonesia sebagai pelajar yang sepanjang hayat di mana memiliki kompetensi global dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tentu sepanjang hayat di sini bukan berarti kita peserta didik itu ketika peserta didik itu tuntas sekolah formalnya, maka kompetensi dan nilai-nilai Pancasila itu hilang. Justru sepanjang hayatnya ini, nilai-nilai dan perilaku ini tetap tertanam dan diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kenapa saya menyinggung tentang pelajar Pancasila? Karena ini ada hubungannya dengan materi yang akan kita sampaikan di hari ini, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Sebentar, saya coba share terlebih dahulu. Terlihat Bapak Ibu? Bisa dilihat? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Bisa, Pak. Oke. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu seperti apa? Profil pelajar Pancasila itu adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan. Nah, profil pelajar Pancasila ini
ada 6 dimensi. Jadi terbagi menjadi 6 dimensi. Dimensi apa saja yang ada di dalam profil pelajar Pancasila? Dimensinya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, gotong royong. Keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir, kreatif. Ini adalah dimensi-dimensi yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Untuk itu kita akan coba bahas satu persatu. Untuk dimensi yang pertama, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi pelajar Indonesia yang beriman dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia juga memahami ajaran agama dan kepercayaannya, sehingga menerapkan pemahaman tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Elemen kunci dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu yang pertama, berakhlak mulia. Berakhlak mulia ini mungkin kita bisa mencontohkan sebelum kegiatan belajar, para murid selalu berdoa terlebih dahulu. Yang kedua, akhlak pribadi. Akhlak pribadi mungkin bisa diartikan sebagai menghormati sesama antar umat beragama. Terus yang ketiga adalah berakhlak kepada manusia. Yang keempat, berakhlak kepada alam. Dan yang kelima, akhlak bernegara. Contohnya mungkin untuk akhlak bernegara, kita mendidik siswa-siswi kita atau peserta didik kita supaya tidak melakukan korupsi, nepotisme, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan bertentangan dengan agama itu, negara itu sendiri. Selanjutnya, yang kedua atau dimensi yang kedua yaitu berkebinekaan global. Pelajar Indonesia yang berkebinekaan global ini memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sendiri sebagai referensi budaya luhur bangsanya itu sendiri, sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang eksistensi ragam budaya di daerah nasional maupun global. Nah, pelajar Indonesia ini memiliki sikap menghormati keberagaman dan toleransi terhadap perbedaan. Untuk elemen kunci dari kebinekaan global itu sendiri yaitu yang pertama, mengenal dan menghargai budaya. Yang kedua, dapat berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya atau interkultur. Selanjutnya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Itu untuk dimensi yang kedua. Selanjutnya dimensi yang ketiga yaitu gotong royong. Gotong royong ini pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong yaitu kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan yang untuk kebaikan bersama. Jadi pelajar Indonesia ini selalu berusaha melihat kekuatan-kekuatan yang dimiliki setiap orang di sekitarnya yang dapat memberi manfaat bersama, mencegah terjadinya konflik, dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, elemen kunci dari gotong royong ini ada 3, yaitu melakukan kolaborasi, memiliki kepedulian yang tinggi, dan berbagi dengan sesama. Nah, untuk yang gotong royong ini, ini sebenarnya ada kaitannya dengan dimensi yang tadi, yaitu beriman. Di situ ada kolaborasi, ada kepedulian, dan ada berbagi. Nah, itu masuk bisa dikolaborasikan dengan beriman dan bertakwa. Selanjutnya untuk dimensi yang keempat, mohon maaf Bapak Ibu, sedikit agak terganggu. Untuk dimensi yang keempat yaitu mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar yang mandiri, yaitu pelajar yang memiliki rasa tanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Sementara untuk elemen kuncinya, yaitu kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi.
serta memiliki regulasi diri. Selanjutnya untuk dimensi yang kelima yaitu bernalar kritis. Bernalar kritis di sini pelajar Indonesia yang mempunyai bernalar kritis adalah pelajar yang mampu secara objek memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antar berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Nah, pelajar Indonesia yang kreatif adalah pelajar yang bisa memperoleh dan proses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, serta mengambil keputusan. Jadi pelajar Indonesia yang bernalar kritis adalah pelajar yang berpikir secara objektif. Selanjutnya, untuk dimensi yang terakhir yaitu kreatif. Nah, pelajar yang kreatif yaitu pelajar yang mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, berdampak dan dalam bentuk gagasan. Tindakan dan karya nyata serta proaktif untuk menentukan cara-cara lain dan berbeda untuk bisa berinovasi. Nah, pelajar Indonesia yang kreatif ini memiliki elemen kunci. Yang pertama menghasilkan gagasan yang orisinal, yang kedua menghasilkan karya dan tindakan orisinal. Oke. Itu adalah keenam dimensi dari profil pelajar Pancasila. Itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Izin Pak Jamal mau bertanya Ya, Ibu. mengenai profil pelajar Pancasila. Ini Pak, yang saya tanyakan itu mengenai sebenarnya apa tujuan profil pelajar Pancasila ini Pak? Kalau misalkan diterapkan di sekolah kita masing-masing. Oh, iya, Tujuannya itu apa Pak gitu? Makasih Pak. Oke, terima kasih Bu Ria. Sebenarnya tujuan dari profil pelajar Pancasila ini itu dibuat sebagai kompas bagi pendidik dan juga para pelajar yang ada di Indonesia. Yang mana ini adalah tujuan pendidikan nasional yang tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang beriman dan berakhlak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan juga menjadi warga yang berdemokrasi secara tanggung jawab. Mungkin itu Bu yang bisa dijelaskan. Barangkali ada yang mau mendapatkan. Oke. Terima kasih Pak Jamal. Ya Pak. Kalau kita perhatikan lah, sebenarnya profil pelajar Pancasila ini kalau sekarang ini adalah tujuan ya. Iya Pak, tujuan. Dari Merdeka Belajar itu sendiri Pak. Iya Pak. Ini kalau menurut saya, bagaimana ya Pak ya kira-kira supaya elemen kunci kreatif ini bisa kita terapkan di sekolah agar kita mendapat karakteristik anak-anak yang berprofil Pancasila seperti ini Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih pada Pak Marwan. Untuk elemen-elemen kunci yang ada di dimensi profil pelajar Pancasila itu diterapkan, mungkin kita bisa menerapkannya dimulai dari diri sendiri Pak. Dimulai dari diri sendiri, misalnya kita sebagai selaku pendidik mengimplementasikannya ketika berada di kelas. Nah, dengan implementasi mulai dari diri sendiri mungkin nanti akan diikuti dengan para peserta didik yang kita bina, itu seperti itu Pak. Iya Pak.
Kemudian Pak, ada lagi pertanyaan nih Pak. Kadang-kadang kan kita juga punya kendala Pak ya. Ini misalnya curhat sedikit kita. Ya Pak. Sebenarnya pendidikan ini kan bukan mutlak kita sebagai guru Pak. Orang tua juga berperan penting gitu. Di zaman modern ini kita tahu bahwa orang tua ini kadang-kadang juga ada yang bekerja sama, ada yang tidak, ada yang peduli sama anaknya, ada yang tidak. Contoh kasus misalnya Pak, misalkan ada yang memberi HP, kemudian dia nggak peduli gitu anaknya mau ngapain dengan HP itu. Ada yang peduli banget. Jadi pertanyaannya Pak, kira-kira bagaimana ya Pak kerjasama kita dengan orang tua sebagai guru supaya kita bisa mengarahkan anak-anak ini benar-benar ke profil pelajar Pancasila yang kita inginkan. Terima kasih Pak. Oh ya Pak, terima kasih kembali. Kerjasama antara guru, kita melakukan kerjasamanya mungkin kita istilahnya ada istilah kalau di kita ini suka melakukan monitoring Pak. Dalam artian visit ke tempatnya peserta didik itu sendiri. Mungkin kita bisa terlebih dahulu menggali informasi dari si peserta didik itu. Nah, ketika kita sudah mendapatkan informasi tentang si peserta didik itu, nanti kita melakukan visit ke orang tuanya. Nah, kita diskusikan dengan orang tuanya bahwa si anak tersebut memiliki karakter seperti ini gitu. Nanti ketika ada titik temu antara guru dan orang tua, istilahnya mungkin kita dalam istilahnya seperti itu, meminta kerjasama antara guru dengan orang tua. Ketika murid atau ketika peserta didik berada di rumah, tolong bantu untuk mengawasi, dan ketika berada di sekolah, kita sebagai guru yang mengawasi. Mungkin ada istilah kerjasama seperti itu Pak. Sepakat juga Pak, sepakat. Ya. Memang kita harus seperti itu mungkin dengan orang tua saat ini Pak ya. Ya Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya kira sudah cukup ya. Saya stop dulu share screen-nya. Oke, baik Bapak Ibu. Dari pertemuan kali ini mungkin kita bisa menyimpulkan ya bahwa profil pelajar Pancasila itu merupakan upaya untuk menerjemahkan tujuan dan visi misi pendidikan dalam format yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Nah, rumusan profil pelajar Pancasila ini dibuat dengan tujuan sebagai kompas bagi peserta didik dan juga pendidiknya itu sendiri. Nah, segala program pembelajaran, program kegiatan di satuan pendidikan itu bertujuan pada akhirnya ke profil pelajar Pancasila. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ditutup dengan doa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.